Tim kuasa hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati Demak nomor urut 01, Kadi Eko melayangkan surat somasi terhadap KPUD Kabupaten Demak terkait adanya dugaan telah terjadi kebocoran soal oleh tim panelis kepada paslon nomor urut 02 pada debat publik tahap pertama Pilkada tahun 2024 di Auditorium TV RI Jawa Tengah, Selasa 29 Oktober 2024. Berkaitan somasi ke KPU ini, berkaitan kemarin soal debat. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya dari tim hukum Ketum Advokasi Paslon 01 Kadi Eko ya, memberikan somasi kepada Ketua KPU Kabupaten Demak dalam rangka penyelenggaraan debat putaran yang pertama yang kemarin diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2024 di TVRI Jawa Tengah. Nah, somasi itu kami berikan dengan dasar yang pertama adalah bahwa kami menduga adanya skandal yang terjadi antara Ketua KPU dan tim panelis ya, yang ini patut kita duga itu terjadi dengan paslon 02. Mengapa demikian? Apa sebenarnya yang mendasari hal itu? Kami sampaikan dalam somasi itu. Yang pertama adalah bahwa ketika debat dilakukan di mana paslon 02 mendapatkan pertanyaan dari tim panelis itu sudah mempersiapkan jawaban dalam bentuk tertulis. Ya, yang pertama, jawabannya runtut, jawabannya tinggal dibaca. Dia tidak berpikir jawaban apa yang harus disampaikan. Jadi dia tinggal membaca dan itu bisa kita saksikan melalui live yang ada di TVRI. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah pendukung paslon 01 itu meneriakkan soalnya bocor, soalnya bocor, soalnya bocor, maka tim panelis dan KPU itu grogi, ya, itu semacam tidak percaya diri, sehingga kemudian ketika ada salah satu tim panelis mengambil soal atau nomor urut, ya, sampai keliru, ya, sampai keliru. Nah, bahkan moderator ketika mencocokkan dengan nomor dengan soal yang akan ditanyakan pun sampai keliru. Akhirnya terjadi kegaduhan di dalam ruang debat. Yang kedua, yang ketiga, bahwa ternyata setelah tim pendukung dari tim paslon 01 itu meneriakkan soalnya bocor, soalnya bocor, soalnya bocor, itu membuat grogi juga oleh paslon 01 ini. Hal ini apa? Membuat grogi paslon 02. Ya, syarat membuat grogi paslon 02, yaitu ketika paslon sudah berada di depan podium, soal sudah akan dibacakan, ternyata moderator sudah menyampaikan calon wakil bupati 02 itu ke belakang untuk mengambil jawaban yang sudah dia tulis. Itu ternyata dan tidak tahu letaknya di mana. Nah, kemudian sampai paslon bupati yang ke belakang sendiri mengambil jawaban yang ada di meja. Dan itu setelah kemudian tim panelis membacakan soalnya, jawaban itu yang dia cari tadi tinggal dibacakan. Itu yang ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan data awal, kita patut menduga bahwa tidak terjadi independen baik KPU selaku penyelenggara debat maupun tim panelis. Itu dari somasi. Tuntutan dari somasi yang pertama adalah ganti ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah mengganti ketua tim panelis, kemudian yang kedua mengganti seluruh panelis, kemudian tiga menunjuk panelis yang berkompeten dan atau sesuai keahlian akademiknya. Yang keempat, memberikan penjelasan resmi secara tertulis kepada tim hukum, advokasi dan jaringan Kapolres paslon 01 Kadi Eko.
Yang kelima, bersifat netral, independen, serta menjaga kerahasiaan soal dalam debat putaran yang kedua. Jadi ada 5 hal tuntutan itu. Dalam waktu 1 kali 24 jam setelah surat ini diserahkan kepada KPU tidak memberikan jawaban dan klarifikasi secara benar dan tidak mengabulkan tuntutan kami, maka kami akan melayangkan somasi yang kedua. Nah, bila somasi yang kedua juga tidak diberikan, kita akan layangkan somasi yang ketiga. Bila somasi ketiga yang tidak, kemudian akan kita buka bukti awal ke DKPP. Itu yang yang saya sampaikan dalam somasi pada siang hari ini di KPU. Itu hari ini kami KPU Kabupaten Demak sudah menerima somasi dari tim hukum pasangan calon 02 ya. Kami juga sudah menyampaikan bahwa dari 4 tuntutan yang disampaikan tadi oleh tim hukum pasangan calon 02 akan segera kami tidak lanjuti karena di dalamnya ada batasan waktu ya, 1 kali 24 jam. Kami juga menjelaskan bahwa KPU dalam melakukan pelaksanaan debat itu sudah sesuai dengan regulasi, termasuk mulai dari penetapan tim panelis sampai dengan apa saja yang kemudian oleh tim panelis lakukan. Kami hanya memfasilitasi kinerja tim panelis, memfasilitasi sampai kemudian soal itu panelis juga sudah kita karantina selama 3 hari 2 malam ya di Hotel Horizon itu, dan sampai kemudian mereka membahas soal, mencetak soal itu dan memasukkan ke dalam amplop, KPU baru menerima hasil yang disusun oleh tim panelis tersebut ya malam pelaksanaan debat itu, dan masih tersegel. Dan itu pun ditunjukkan di depan audien ya, semua yang bisa menyaksikan debat pada malam. Sebenarnya dalam debat itu apakah ada semacam bocoran ataupun tema yang disampaikan secara publik terbuka itu ada? Kami dari KPU memastikan tidak terjadi. Artinya kami sesuai dengan yang sudah kami laksanakan, kami sama sekali tidak menemukan indikasi itu. Makanya tadi kami sampaikan kepada tim dari tim hukum paslon 2 agar kalau memang ternyata ada yang bisa menemukan, ada yang menemukan bukti dari aduan tersebut, maka kami berharap mereka bisa melakukan atau memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak lagi terjadi kegaduhan, tidak lagi terjadi saling curiga. Itu maksudnya. Kami justru minta tolong, bahkan kepada kawan-kawan media juga sama, kami minta tolong kalau memang ada indikasi dan ada bukti itu, tolonglah disampaikan. Kalau misal ya monggo diproses sekalian, kami malah atur nunggu.